firman Allah di dalam surat Al-Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyama kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana sudah diwajibkan kepada umat-umat sebelum kamu. Mudah-mudahan kamu bertakwa. Mudah-mudahan kalian bertakwa. Ibadat Ramadan, puasa diwajibkan kepada kita dengan harapan selesai ibadat ini kita menjadi insan yang bertakwa. Sebetulnya semua ibadah, bukan hanya puasa, bertujuan menjadikan hambanya menjadi orang-orang yang takwa. Tetapi pada ibadah Ramadan ada beberapa perbedaan yang menjadikan penekanan takwa pada Ramadan ini menjadi lebih tinggi, lebih perlu diperhatikan daripada ibadah-ibadah yang lain. Hadirin jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah. Takwa secara sederhana adalah kesadaran bahwa kita merupakan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Takwa merupakan kesadaran bahwa kita selalu berada di dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Takwa lebih tinggi dari itu. Takwa adalah kesadaran, keyakinan, kemampuan meyakinkan diri sendiri bahwa kita berada di depan Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa berdialog langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Semua yang kita kerjakan diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada penghalang, tidak ada tabir, tidak ada sesuatu yang menutupi kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita betul-betul berada di hadapan Allah. Karena itu kita mematuhi segala perintah Allah, menjauhi segala larangannya. Karena kita yakin sekali Allah memperhatikan kita, Allah sangat sayang kepada kita, Allah mengabulkan semua permintaan kita, Allah melindungi kita, Allah merahmati kita, Allah menjadikan kita makhluk yang paling mulia di dunia ini dan juga paling mulia di akhirat nanti karena kita merupakan orang-orang yang bertakwa. Inilah makna takwa, kesadaran tersebut. Kesadaran ini mendorong kita beribadah, mendorong kita berbuat baik kepada sesama. Hadirin jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Takwa seperti disebutkan tadi mesti terpantul dalam kehidupan sehari-hari. Orang-orang yang bertakwa bisa kita lihat ekspresinya di dalam perilaku keseharian dia. Orang-orang yang bertakwa tercermin dalam tingkah laku, dalam sifat-sifat, dalam tindak tanduk yang dia lakukan kesehariannya. Banyak hal yang bisa kita sebutkan sebagai ciri-ciri orang yang takwa, yang terpantul, yang terlihat, yang bisa kita perhatikan di dalam kehidupan kesehariannya. Tetapi pada kesempatan ini, karena waktu yang singkat, khatib hanya menyampaikan beberapa buah daripadanya. Yang pertama sekali, di dalam Al-Quran disebutkan orang-orang yang bertakwa ini adalah orang-orang yang saling berkasih sayang. Orang-orang yang saling ingat mengingatkan untuk selalu berada di dalam saling mengasihi, saling menyayangi, saling tolong-menolong, saling memaafkan, dan saling bantu-membantu sehingga masyarakat ini menjadi masyarakat yang berbahagia karena semua orang-orang yang ada di dalamnya tidak merasakan penderitaan, tidak khawatir kepada perbuatan buruk orang-orang yang ada di sekelilingnya. Di dalam surat Al-Asri disebutkan bahwa manusia ini rugi kecuali orang-orang yang saling berwasiat dengan kebenaran
dan saling berwasiat dengan kesabaran. Sedang di dalam surat Al-Balad, Allah masih menambahkan lagi bahwa wasiat tersebut bukan hanya dengan kebenaran, bukan hanya dengan kesabaran, tetapi juga dengan marhamah. Wa tawasau bil marhamah, saling ingat mengingatkan untuk berkasih sayang, saling ingat mengingatkan untuk saling membantu. Puasa Ramadan di dalam hadis Nabi dikatakan menghapus semua dosa masa lalu. Apa yang sekiranya puasa Ramadan kita lakukan dengan baik, maka dosa masa lalu kita akan hapus. Tetapi dosa masa lalu ini tidak akan terhapus yang kepada manusia kecuali sesudah dimaafkan oleh yang bersangkutan. Dosa kepada Allah bisa kita minta ampun langsung. Seperti tadi dikatakan, kita harus merasakan diri kita berada di depan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi untuk dosa kepada sesama manusia tidak akan diampuni Allah. Banyak hadis Nabi yang menceritakan hal tersebut. Orang yang berutang tidak akan hapus dosanya walaupun dia mati syahid. Ini contohnya. Utang itu bukanlah sebuah kesalahan, tetapi tidak membayar utang adalah sebuah kesalahan. Berutang adalah hal yang biasa, tetapi tidak membayar hutang, saya ulangi kembali, adalah perbuatan salah. Menghina orang lain dilarang di dalam Al-Quran. Wala yaskhar qaumun min qaum. Boleh jadi orang yang dihina itu lebih baik dalam beberapa hal dari orang yang menghina. Jadi karena itu jangan kita menghina orang, jangan kita melecehkan orang, karena semua orang mempunyai kelebihan dan mempunyai kekurangan. Kita mesti saling memaafkan. Kita saling melengkapi di dalam pekerjaan kita. Kita saling tolong menolong, dan itu juga artinya kita saling memaafkan, saling meminta untuk dimaafkan, saling memberi agar semua orang menjadi termaafkan. Dengan demikian, maka takwa tadi lebih mudah kita capai karena dosa kepada Allah terampuni dan dosa kepada sesama manusia juga terampuni. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kemudian ciri daripada orang-orang yang bertakwa adalah sederhana di dalam kehidupannya, tidak berlebih-lebihan. Sederhana ini bisa kita terjemahkan dengan hemat, bisa juga seperti tadi tidak berlebih-lebihan. Lawan dari sederhana ini bisa jadi kikir, tetapi bisa juga boros. Al-Quran mencela sifat boros dan mencela sifat kikir tersebut. Sebagai umat Islam, kita harus ada di tengah antara kikir dan boros ini. Wala tusrifu innallaha la yuhibbul musrifin wa idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Ini ayat-ayat yang melarang kikir dan ayat-ayat yang melarang boros relatif banyak di dalam Al-Quran. Ada beberapa buah, di dalam hadis lebih-lebih lagi. Sebagai orang Islam, kita diminta bersikap sederhana pada semuanya, pada berpakaian, pada makanan, pada kendaraan, pada perilaku, berwasiat dengan kebaikan. Apapun yang kita katakan selalu bermanfaat. Ini bisa kita anggap sebagai sifat sederhana. Tidak ada ucapan kita yang sia-sia, karena ucapan sia-sia itu adalah sebuah keborosan. Waktu kita gunakan dengan hemat. Kita kerjakan semuanya itu secara pertengahan, secara i'tidal, secara mu'tadil. Bahkan kalau umpamanya kita bisa membaca beberapa ayat Al-Quran dalam waktu yang singkat, itu mungkin lebih baik daripada kita menghabiskan waktu yang lebih panjang untuk jumlah ayat yang sama, karena kita hanya mengharapkan kelebihan pada panjang pendek, pada mat dan sebagainya. Bisa jadi bacaan kita itu dianggap sebagai sesuatu yang mubazir. Hadirin jamaah yang terhormat, mubazir sebagai sifat buruk tidak hanya pada makanan, tetapi pada semuanya.
pada perilaku, pada waktu yang kita gunakan seluruhnya, pada ucapan-ucapan dan juga pada hadiah, sedekah, ibadah, nafkah, ini juga bisa kita anggap sebagai perbuatan mubazir. Begitu juga sebaliknya yang kikir. Kalau kita mempunyai banyak uang, kita tidak boleh boros, kita tidak boleh kikir. Lalu untuk apa uang ini? Ini kembali seperti tadi, ini kita gunakan untuk menolong saudara-saudara kita yang kedudukan sosial ekonominya lebih rendah dari kita, yang kemampuan keuangannya belum memenuhi standar yang ada. Di dalam Islam, dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi, manusia ini selalu terbagi kepada orang yang kaya dan orang yang miskin, orang yang pandai dan orang yang bodoh. Orang yang punya nilai lebih mesti membantu orang yang mempunyai nilai atau keadaan yang lebih rendah dari kedudukannya. Hadirin jemaah yang terhormat, dalam kaitan dengan hemat ini, Al-Quran juga meminta agar kita selalu melakukan atau selalu mengambil hal-hal yang baik dan membuang yang buruk. Kita memanfaatkan sesuatu yang halal dan menghindari yang haram pada makanan, pada pakaian, dan yang hal-hal lain berkaitan dengan kebutuhan kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara abdah, wa a'azza jundah, wa hazamal ahzaba wahdah. Hadirin jamaah yang terhormat, hal lain yang kita harapkan dari sifat takwa yang ada pada kita, yang memantul pada perilaku sehari-hari, yang terlihat pada tindak tanduk kita adalah sifat sungguh-sungguh, sifat gigih, sifat serius mengarah kepada yang baik, sifat berusaha terus-menerus meningkatkan kualitas diri sepanjang hidup, tidak pernah berhenti walaupun umur barangkali sudah lanjut ataupun masih sangat belia. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dan Nabi di dalam hadis-hadis selalu meminta agar umat Islam itu terus-menerus meningkatkan kualitas dirinya. Al-Qur'an meminta kita untuk selalu optimis, untuk selalu berbaik sangka kepada siapapun yang ada di sekitar kita. Allah akan membantu kita untuk mengarah kepada yang baik kalau kita memang berkecenderungan ke sana, dan Allah akan memudahkan jalan kepada yang buruk sekiranya kita mengarah ke arah yang seperti itu. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Ayat ini saya yakin banyak di antara kita menghafalnya karena ini di juz 30. Adapun orang-orang yang suka memberi dan bertakwa kepada Allah dan mengakui kebenaran, kami akan memudahkan dia kepada kebaikan. Sebaliknya, orang-orang yang kikir dan tidak mau bersedekah dan mendustakan kebenaran, maka kami akan memudahkan mereka kepada keburukan. Dalam ayat yang lain di surat At-Taubah Allah berfirman, wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bekerjalah, lakukanlah sesuatu, tingkatkanlah kualitas dirimu, jangan hanya berpangku tangan. Lakukan sesuatu, Allah akan melihat apa yang kamu kerjakan, baik itu untuk kepentingan duniamu atau juga untuk kepentingan akhiratmu. Rasul juga akan menyaksikan apa yang kamu kerjakan itu. Orang-orang mukmin juga akan menjadi saksi. Karena itu selalulah berbuat baik, jangan berbuat buruk, karena hal itu tidak bisa kamu sembunyikan. Dan semua yang kamu kerjakan itu, semua yang akan lakukan itu akan dikembalikan kepada Zat yang mengetahui yang gaib dan mengetahui yang baik. Dan apa yang kamu kerjakan itu akan diberitahu kepada kamu, akan diberi balasan yang baik. Hadirin jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah, banyak ayat yang menceritakan hal ini, bahwa hidup ini tidak selalu mudah. Ada saat baik dan ada saat buruk. Ada kita di tempat yang tinggi dan ada yang tempat yang rendah. Tetapi itu hanya
Tetapi itu tidak hanya dialami oleh umat Islam, tetapi dialami oleh semua bangsa yang ada di atas dunia ini. Iyamsaskum qarhun faqad masal qauma qarhun mithluhu wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas wa liya'lamallahu alladhina amanu wa yattakhidha minkum syuhada wallahu la yuhibbudz zalimin. Di surat Ali Imran ayat 139. Kalau kamu merasa menderita, kalau kamu merasa kalah, kalau kamu merasa tidak diperhatikan, kalau kamu merasa rugi di dalam perjalananmu, maka kamu harus tahu orang-orang lain pun, bangsa-bangsa yang lain pun, kelompok-kelompok yang lain pun seperti itu. Mereka juga menderita seperti apa yang kamu derita ini. Dan kehidupan ini akan dipergilirkan Allah di antara manusia. Ada di tempat tinggi, ada di tempat rendah. Sekali sempurna, habis itu kurang lagi. Karena sebagai manusia tidak ada yang betul-betul sempurna. Ada yang menyatakan hidup ini seperti roda pedati, kadang-kadang di atas dan kadang-kadang di bawah. Dan ini berlaku bukan hanya untuk umat Islam, tetapi untuk seluruh umat manusia. Untuk ini kita harus terus berusaha agar ketika kita ada di tempat yang rendah, kita bisa kembali mendaki ke tempat yang tinggi. Dan sebaliknya, ketika ada di tempat yang tinggi, kita tidak sombong, karena kita harus tahu pada satu saat nanti kita akan berada di tempat yang seperti ini. Tetapi Allah menyatakan pada ayat sebelumnya, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jadi walaupun kamu berada di tempat yang tinggi ataupun berada di tempat yang rendah, atau dilecehkan orang atau dipuji orang dan sebagainya, kamu tidak usah gundah, tidak usah takut. Kamu adalah orang-orang yang dimuliakan, kamu adalah orang-orang yang terhormat, yang kualitasmu adalah tinggi apabila kalian merupakan orang-orang yang beriman. Hadirin jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah. Dorongan Al-Quran kepada kita untuk sungguh-sungguh dan optimis di dalam kehidupan ini cukup banyak di dalam Al-Quran. Dorongan ini perlu kita lakukan, perlu kita perhatikan, perlu terus-menerus kita ikuti, bukan hanya untuk kepentingan di akhirat, bukan hanya untuk ibadat, tetapi juga untuk kepentingan di dunia ini. Allah menjadikan manusia sebagai khalifah di atas bumi untuk memakmurkan alam. Umat Islam adalah orang yang terbaik sekiranya mereka betul-betul beriman, betul-betul sungguh-sungguh, betul-betul belajar, betul-betul ingin meningkatkan kualitas diri mereka. Tetapi kalau hal itu tidak kita lakukan, kita tidak belajar secara sungguh-sungguh, tidak berusaha meningkatkan kualitas diri kita secara sungguh-sungguh, tidak berusaha menjadikan masyarakat kita ini masyarakat yang berkasih sayang, tidak berusaha menjadikan masyarakat ini orang-orang yang saling tolong-menolong. Kalau hal ini tidak kita lakukan, maka kita tidak akan menjadi orang yang terhormat. Kita tidak akan menjadi pemimpin di atas dunia ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Hadirin hadirat jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah, agar menjadi orang-orang yang bertakwa, agar menjadi insan-insan yang bisa merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, agar kesadaran itu tidak akan lepas-lepas dari diri kita. Kita diminta sebagai orang-orang yang beriman untuk terus-menerus beribadat, karena hubungan antara ibadat dengan keimanan ini tidak bisa dilepaskan. Kita beribadat karena kita beriman, dan sebaliknya iman kita akan menjadi tambah teguh kalau ibadat kita kerjakan secara terus-menerus berkesinambungan dengan sungguh-sungguh. Dua hal ini tidak bisa disebutkan mana yang mendahului, apakah iman yang mendahului ibadat atau ibadat yang mendahului iman. Al-Quran meminta kedua-duanya kita kerjakan secara terus-menerus dan terus isi mengisi. Dalam kaitan ini juga Al-Quran meminta kita agar kita menjadi orang yang terhormat di dunia dan terhormat di akhirat, tidak berbuat zalim di dunia, menebar kasih sayang di dunia ini. Karena dengan demikianlah kita akan berbahagia di akhirat nanti. Kita tidak bisa merasa atau tidak bisa berkeyakinan,
tidak bisa menanamkan keyakinan pada diri kita bahwa selama di dunia ini kita diciptakan Allah menderita, kita hanya berbahagia di akhirat nanti. Saya merasa kalau ada yang berkeyakinan seperti itu hal yang keliru. Kita berdoa untuk berbahagia di dunia dan berbahagia di akhirat. Kita diminta berusaha untuk berbahagia di dunia dan juga berbahagia di akhirat nanti. Kita diminta tidak hanya memikirkan akhirat, tetapi juga memikirkan dunia ini. Nabi Muhammad SAW berjuang secara sungguh-sungguh. Pertama sekali untuk menjadikan orang-orang beriman, tetapi lebih dari itu juga untuk memerintah, untuk menjaga masyarakat, untuk mengatur kehidupan di dunia ini. Nabi Muhammad di Madinah mengatur masyarakat dunia untuk kehidupan dunia, tidak mengatur masyarakat Madinah hanya untuk kehidupan akhirat. Nabi mengatur kedua-duanya dan ini perlu kita lakukan. Kemudian yang terakhir barangkali saya bisa katakan dalam upaya mencapai takwa ini tadi ada beberapa ciri yang terpantul dalam kehidupan kita. Tapi saya ingin mengulangi, kasih sayang di antara kita, sifat buruk, dengki, mendengki, sifat caci, mencaci, sebaiknya kita hindari secara sungguh-sungguh. Masyarakat ini hanya bisa kita kembangkan dengan kasih sayang. Masyarakat ini hanya bisa tumbuh dengan baik kalau saling tolong-menolong. Kalau ada rasa benci di tengah masyarakat, apalagi rasa dengki untuk saling menjatuhkan, maka masyarakat itu tidak akan pernah berkembang, tidak akan pernah menjadi baik. Masyarakat itu seperti dinyatakan dalam hadis Nabi, itu tumbuh dengan kasih sayang, tumbuh dengan saling memperhatikan. Kaum muslimin itu ibarat sebuah tubuh. Ada bagian yang sakit, seluruh tubuh itu akan menderita karena ada yang sakit tersebut. Seluruh tubuh harus berusaha menyembuhkan bagian yang sakit tersebut. Dan perumpamaan seperti ini banyak sekali kita dapatkan di dalam hadis-hadis Nabi, di dalam dan juga di dalam ayat-ayat Al-Quran. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hadirin jamaah salat yang terhormat, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya bani Adam, qad anzalna 'alaikum libasan yuwari sawatikum wa risha wa libasut taqwa dzalika khair. Dzalika min ayatillahi la'allahum yadhakkarun. Dalam ayat ini Allah berfirman, wahai orang yang beriman, kami telah turunkan kepada kamu pakaian dan juga perhiasan-perhiasan untuk menutupi keburukan dan kelemahan kamu. Dan pakaian takwa adalah yang terbaik, dan adanya pakaian takwa itu merupakan tanda-tanda Allah. Mudah-mudahan kalian menjadi orang yang ingat kepada Allah. Kita berpakaian untuk menutupi kelemahan dan keburukan, dan pakaian yang terbaik itu adalah pakaian takwa. Pakaian takwa ini tidak dalam arti fisik, tidak dalam arti kain, tidak dalam arti kulit binatang yang kita buat atau apapun, tetapi di sini lebih banyak dalam arti peribahasa, arti kiasan. Orang-orang yang berperilaku baik, orang-orang yang tidak mau berbohong, orang-orang yang dalam hidupnya selalu tolong-menolong. Inilah orang-orang yang berpakaian takwa, orang-orang yang selalu mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, saling memaafkan, saling tolong-menolong. Dia berani, dia bersedia, dia suka memberikan maaf walaupun tidak diminta. Dia dalam hal-hal yang tidak prinsipil tidak keberatan untuk mengalah, tidak keberatan untuk mengikuti pendapat lain. Sedangkan dalam hal-hal yang prinsipil mereka akan selalu tegar dan tidak pernah mau mundur dari kebenaran tersebut. Hadis Nabi menyatakan, qulil haqqa walau kana murran.
Katakanlah kebenaran walaupun pahit. Tapi dalam Al-Quran dikatakan menyampaikan kebenaran itu mesti dengan cara-cara yang bijaksana. Tidak sekedar mengucapkan, tidak sekedar menyampaikan, tetapi tidak bisa diterima oleh orang lain. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.